ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bahasan tentang para malaikat. Ada di kalangan manusia yang memiliki pemahaman yang keliru tentang para malaikat. Yang pertama sudah kita terangkan di pertemuan lalu, yaitu Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Yang kedua, mirip-mirip Jahmiyah, yaitu Mu'tazilah, sebuah firqah ahli kalam yang muncul di akhir pemerintahan Umayyah. Dan sebab-sebab penamaan Mu'tazilah ini, makna Mu'tazilah artinya orang yang menyempal, orang yang memisahkan diri. Yaitu penyebabnya seorang yang namanya Wasil bin Atha. Dia murid Imam Hasan al-Basri. Dia duduk di majlis Imam Hasan al-Basri. Tapi sebelum duduk, sebelumnya dia datang dari satu tempat yang di tempat itu dia mempelajari masalah filsafat yang bertumpu pada ra'yu, akal. Ketika sedang mengaji ke Imam Hasan al-Basri, ada orang yang bertanya di majlis, "Wahai Imam, telah muncul pembicaraan di tempat saya tentang Muslim yang berdosa besar. Perdebatan, ada yang menyatakan orang itu kafir, keluar dari Islam, neraka selama-lamanya. Ada juga yang menyatakan dia mukmin dan ahli surga. Kemaksiatannya tidak mempengaruhi imannya. Mana yang benar?" Belum Imam Hasan al-Basri menjawab, maka Wasil bin Atha berdiri, lalu dia berkata, "Menurutku, amma ana fa'aqul bi'annahu bimanzilah bainal manzilatain." Menurut aku, orang tadi berada di antara dua posisi. Bukan mukmin, bukan kafir. Tengah-tengah. Dan dia mengemukakan pendapatnya berdasarkan ra'yu, berdasarkan filsafat yang sebelumnya dia pelajari. Khitabahnya, retorikanya memukau, pintar bicara. Orang-orang banyak yang terpukau. Akhirnya dia pergi ke pojok masjid, diikuti oleh beberapa orang, lalu menguatkan pendapatnya tadi. Padahal ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah menyatakan orang mukmin yang berdosa besar, dia tetap mukmin, tapi keimanannya surut, keimanannya berkurang karena kemaksiatannya. Dia tidak kafir, dia muslim yang berdosa besar. Adapun menurut Wasil bin Atha, orang muslim yang berdosa besar bukan mukmin karena kemaksiatannya, bukan kafir karena keimanannya, tapi tengah-tengah. Itu di dunia. Di akhirat orang itu neraka kekal selama-lamanya, kata Wasil. Adapun menurut Ahlus Sunnah, orang muslim yang berdosa besar, dia tidak kekal di dalam neraka. Pasti akhirnya masuk ke dalam surga. Ada yang ke neraka dulu, ada yang tidak.
Punten, baterainya habis, terulang untuk yang kedua. Semoga yang ketiganya tidak. Ada peribahasa mista, maja, utama. Gak tahu apa artinya. Jadi menurut Wasil bin Atta, orang muslim yang berdosa besar kekal di neraka di akhiratnya. Kalau menurut Ahlus Sunnah tidak kekal. Dia mungkin ke neraka dulu tapi dipastikan akhirnya ke surga. Bisa saja dia tidak ke neraka dulu langsung ke surga baik karena dosa-dosanya terhapus oleh musibah atau oleh kebaikan yang banyak atau oleh doa orang lain atau dapat syafaat atau dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Imam Hasan al-Basri melihat Wasil bin Atta memisahkan diri dari majlisnya, berkata Imam Hasan, amma Wasil faqad i'tazalana. Adapun Wasil dia sudah memisahkan diri dari kita. Maksud memisahkan diri, pertama dia memisahkan diri dari majlis Imam Hasan al-Basri. Yang kedua, dia keluar memisahkan diri dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam bahasa Arab memisahkan diri itu i'tizal. Orangnya disebut mu'tazil. Masuk tak marbutoh sebagai sifat dan mubalaghah disebutlah mu'tazilah. Ya. Adapun prinsip akidah Mu'tazilah bertumpu pada 5 hal. Pertama, diistilahkan tauhid. Tapi makna tauhid adalah menolak sifat-sifat Allah. Allah tidak memiliki sifat kecuali satu, yaitu Esa. Kenapa mereka mengatakan Allah nggak punya sifat? Karena sifat itu milik makhluk. Makhluk punya sifat. Kalau Allah punya sifat serupa dengan makhluk. Lalu mereka mengingkari sifat-sifat Allah kecuali satu, yaitu Esa. Kalau makhluk tidak ada yang Esa. Allah Esa. Selain Allah tidak ada yang Esa, termasuk Allah tak punya sifat. Ditolaklah ayat-ayat tentang sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus, Salamul Mu'minul, Muhaiminul, Azizul, Jabbarul, Mutakabbir. Itu semua sifat Allah dalam Al-Quran ditolak. Ini terus mereka berpandangan Quran adalah makhluk. Dan Allah tidak akan terlihat termasuk pada hari kiamat. Jadi penyimpangannya fatal. Ya. Kedua, prinsip kedua, akidah kedua adalah adil. Makna adil, Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba, ciptaan hamba itu sendiri, bukan ciptaan Allah. Para Allah menyatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kamu dan menciptakan amal-amal kamu. Jadi kamunya makhluk Allah, amal kamu juga ciptaan Allah. Makhluk Allah Azza wa Jalla. Adapun Mu'tazilah menyatakan amal kita adalah ciptaan kita. Kenapa? Karena kita yang berbuat, kita yang bikin. Kita makan, kita minum, kita sholat, kita maksiat, kita yang berbuat. Jadi semua perbuatan kita, ciptaan kita. Itu menyimpang karena Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan juga menciptakan amal-amal kamu. Kita ciptaan Allah, amal kita juga ciptaan Allah. Bukankah kita yang berbuat? Kenapa disebut ciptaan Allah bukan ciptaan kita? Karena perbuatan kita disebabkan 2 hal. Hal pertama ada keinginan kita untuk berbuat.
kedua ada kemampuan untuk berbuat. Karena ingin dan mampu lalu kita berbuat. Nah, keinginan untuk berbuat Allah yang kasih, bukan hasil usaha kita. Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan. Kalian tidak akan punya kehendak. Kecuali Allah yang ngasih keinginan, kehendak itu. Jadi kalau kita ingin begini, ingin itu Allah yang memberikan keinginan. Kedua, kemampuan kita untuk melakukan keinginan itu juga Allah yang kasih. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kemampuan, daya upaya kecuali dari Allah. Begitulah cara Allah menciptakan amal manusia. Manusia diberi keinginan untuk berbuat dan diberi kemampuan. Lalu lahir perbuatan tersebut. Jadi diklaim bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Kalau Mu'tazilah menyatakan enggak. Kita berbuat maka perbuatan kita ciptaan kita. Itu kata Mu'tazilah. Ketiga, wa'ad dan wa'id, janji dan ancaman. Maknanya Allah wajib mengazab orang yang melakukan dosa besar dan tidak boleh Allah mengampuninya. Kalau ahlu sunnah, Allah mengampuni dosa-dosa besar. Selama orang itu tobat. Selama orang tersebut walaupun tidak tobat terbawa mati, mungkin dosa besarnya terhapus. Oleh apa? Oleh kebaikan-kebaikan dia, oleh musibah yang dialami, oleh doa istighfar orang lain, oleh syafaat, oleh rahmat Allah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau terbawa mati, tidak tobat, tidak diampuni. Tapi mengampuni dosa besar selain syirik, walaupun tidak tobat. Tapi tidak semua orang liman yasha, hanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi, ayat barusan menunjukkan bahwa dosa besar mungkin diampuni. Kata Nabi SAW, inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Ada kemungkinan orang dosa besar tidak tobat tapi diampuni karena syafaat Nabi SAW. Tapi Mu'tazilah menyatakan enggak. Yang berdosa besar diazab, tidak akan mungkin diampuni. Keempat, nah ini al-manzilah bainal manzilatain. Awalnya dari sini. Si Mu'tazilah menyatakan orang mukmin yang berdosa besar di dunia bukan mukmin, bukan kafir. Disebut mukmin dia ahli maksiat, disebut kafir masih ada keimanan, tengah-tengah, itu di dunia. Kalau ahlu sunnah menyatakan orang mukmin yang berdosa besar, dia masih mukmin dengan keimanannya, tapi imannya berkurang karena kemaksiatannya. Di dunia itu, di akhiratnya menurut Mu'tazilah itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau menurut ahlu sunnah nggak ada muslim yang kekal di neraka. Segede apapun dosanya pasti suatu saat diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang terakhir ini yang bahaya. Amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Mu'tazilah, makna amar ma'ruf nahi munkar wajib mendakwahkan akidah mereka dan memaksa manusia untuk menerimanya, kalau tidak dihukum. Inilah yang kemudian menimbulkan fitnah terhadap para ulama ahlus sunnah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal hidup,
Khalifah penguasa saat itu ada 3 periode pemerintahan. Itu berakidah Mu'tazilah. Orang dipaksa meyakini Quran itu makhluk. Meyakini akidah Mu'tazilah. Yang tidak mau meyakini, walaupun debatnya menang, kalah Mu'tazilah, ditangkap, dipenjara, disiksa. Imam Ahmad itu dipenjara selama 3 masa kekhalifahan. Dan dipecut, dihukum. Karena tidak mau meyakini Quran itu makhluk. Jadi kalau Mu'tazilah berkuasa, zalimnya itu terasa oleh para ulama. Termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, wajib memberontak kepada pemerintah yang menurut mereka zalim. Hayo berontak, hayo demo, kayak gitu. Itu Mu'tazilah. Sama dengan Khawarij dalam masalah ini, ya. Adapun Ahlus Sunnah menyatakan tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang sah. Sekalipun pemerintah itu jahat, zalim kepada rakyatnya. Ya. Inilah 5 akidah Mu'tazilah. Dan orang-orang Mu'tazilah kelancangannya kepada nas Quran hadis selama tidak masuk akal mereka ditentang. Ada hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi rahimi ummihi 40 yawman nutfatan." Bahwa kalian penciptaannya dikumpulkan di rahim ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu bahasa ilmiahnya zigot. Setelah sel sperma dengan sel telur bertemu, lalu menempel di dinding usus ibu. Di dinding rahim, bukan usus. Itu namanya zigot. 40 hari. Lalu setelah itu berubah menjadi segumpal darah. 40 hari juga. Lalu berubah lagi menjadi segumpal daging. Ada tulangnya juga. 40 hari juga. Jadi 40 hari nutfah, 40 hari alaqah atau segumpal darah, 40 hari segumpal daging. 3 kali 40 hari. Berapa? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan baru diutus malaikat, ditulis 4 hal. Dituliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, suka dukanya, menderita atau bahagianya. Lalu ditiupkan ruh. Makanya setelah 4 bulan, si kandungan barulah uyek. Apa uyak teh? Bergerak sedikit, sudah ditiupkan roh. Ini takdir. Dan takdir ini termasuk yang diingkari oleh Mu'tazilah. Jadi 4 yang Allah takdirkan ketika bayi 4 bulan dalam kandungan ibunya. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini ditentang oleh seorang tokoh Mu'tazilah namanya Amr bin Ubaid. Jadi Amr bin Ubaid mendengar hadis ini dari A'mash. A'mash seorang ulama tabi'un tabi'in. A'mash mendengar ini dari Zaid bin Wahab. Zaid bin Wahab itu tabi'in. Zaid bin Wahab mendengar ini dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sahabat. Ibnu Mas'ud mendengar ini dari Nabi SAW. Dan Nabi tentu saja berkata begini berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi ini wahyu Allah kepada Nabi SAW. Oleh Nabi disampaikan kepada sahabat. Di antara Ibnu Mas'ud, oleh Ibnu Mas'ud disampaikan kepada
Zaid bin Wahab disampaikan kepada A'mash. A'mash seorang ulama besar tabi'un tabi'in satu zaman sama Amr bin Ubaid. A'mash ini yang dikenal ahli hadis, thiqat, terpercaya, jujur, hafalannya kuat. Apa kata Amr bin Ubaid? Lau sami'tul A'mash yaqulu hadza lakadzabtuhu. Seandainya aku mendengar A'mash mengatakan hadis ini, aku akan dustakan. Aku akan anggap bohong. Lau sami'tu Zaid bin Wahab yaqulu hadza ma ajabtuhu. Kalau aku mendengar Zaid bin Wahab mengatakan hadis ini, aku tidak akan terima. Walau sami'tu Abdullah bin Mas'ud yaqulu hadza maqabiltuhu. Seandainya aku mendengar langsung Ibnu Mas'ud mengatakan ini, aku akan tolak. Lau sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza la radadtuhu. Kalau aku mendengar Nabi langsung mengatakan ini, aku tidak akan terima, aku akan bantah. Terus yang paling kurang ajar begini. Lau sami'tu Allah ta'ala yaqulu hadza laqultu lahu laisa ala hadza akhadtu mitsaqana. Kalau aku mendengar langsung Allah berbicara dengan pembicaraan itu, aku akan berkata kepada Allah, bukan untuk ini aku akan taat kepadamu ya Allah. Ditentang pokoknya. Hanya karena isi hadis ini bertolak belakang dengan akalnya, ya. Berkata As-Sam'ani rahimahullah. As-Sam'ani seorang ulama ahlus sunnah. Faqad ja'alu uqulahum du'atan ila Allah wa wada'uha mawdi'ar rusul fima bainahum. Orang Mu'tazilah telah menjadikan akal mereka itu sebagai da'i yang mengajak kepada Allah dan menjadikan akal sebagai utusan Allah untuk mereka berdasarkan akal. Mereka berkata, la ilaha illallah aqli Rasulullah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan akalku adalah utusan Allah. Itu orang-orang Mu'tazilah, ya. Nah, terus bagaimana keyakinan Mu'tazilah tentang para malaikat? Mu'tazilah meyakini adanya para malaikat. Akidah mereka tentang malaikat hampir sama dengan akidah Ahlus Sunnah secara umum. Cuma ada beberapa rincian yang menyimpang. Menurut mereka, malaikat adalah jasad yang terbuat dari cahaya tetapi tidak nampak dalam pandangan mata. Tempatnya di langit. Kata mereka, malaikat diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Sama dengan ahlu sunnah. Di antara malaikat ada yang melakukan ibadah khusus seperti tasbih, tahmid, tahlil, zikir, tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu nama masjid di langit, tempat tawafnya para malaikat. Nah, tapi perbedaannya dengan Ahlus Sunnah adalah mereka meyakini malaikat punya keinginan dan punya kemampuan untuk bermaksiat kepada Allah, tapi mereka tidak bermaksiat. Sama dengan manusia. Manusia ada keinginan untuk berdosa, ada kemampuan untuk berdosa. Makanya banyak manusia berdosa. Mengabaikan perintah Allah, melanggar larangannya. Kalau malaikat menurut Ahlus Sunnah diciptakan untuk ibadah, tidak diberi keinginan untuk berbuat maksiat, tak diberi kemampuan untuk berbuat maksiat. Jadi ketaatannya itu mutlak. Makanya tak ada malaikat yang berdosa, yang maksiat tak ada. Malaikat semuanya maksum, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Taat secara mutlak.
Dan diberi kemampuan yang tak terbatas. Malaikat tidak ada kena lelah, tidak lapar, tidak lemas, tidak tidur. Tidak ada kelemahan fisik seperti yang dimiliki manusia. Makanya ada malaikat yang sejak diciptakan sujud terus sampai sekarang. Sampai nanti kiamat. Tapi decangkel, nggak pegel, tidak singsiremen, dan seterusnya tidak. Jadi malaikat ibadahnya itu disebut jabaliyah, bukan ikhtiyariyah. Memang diciptakan untuk ibadah, tidak diberi keinginan. Untuk menolak, bermaksiat, tak diberi kemampuan. Makanya walaupun hebat ibadahnya, malaikat tidak dibalas dengan pahala, tidak dibalas dengan surga. Kalau manusia diberi kelemahan, diberi keinginan untuk bermaksiat, diberi kemampuan untuk bermaksiat. Makanya kalau manusia masih bisa ibadah dengan hebat, oh ini orang hebat. Diberi kelemahan, diberi keinginan bermaksiat, kesenangan bermaksiat, kemampuan bermaksiat, tapi enggak maksiat. Tetap taat, ini hebat. Adapun malaikat tidak diberi kemampuan dan keinginan untuk bermaksiat. Makanya karena manusia yang taat, berarti manusia yang hebat karena sudah menjauhi maksiat, maka diberi pahala berupa surga. Nah, kalau malaikat diberi keinginan untuk maksiat dan kemampuan untuk maksiat, tapi tidak maksiat, harusnya sama dengan manusia. Diberi pahala, diberi surga, mestinya begitu. Nah, terus kenapa? Kalau manusia berada di surga itu bahagia, senang. Kalau malaikat tidak. Ada malaikat di surga, ditugaskan di surga. Tapi tidak sesenang, tidak sebahagia kita. Kenapa? Kebutuhannya beda. Kalau kita butuh makan, butuh minum, butuh senang-senang, butuh pasangan. Dan semua itu di surga ada dengan kualitas yang super hebat. Di surga ada makanan, di surga ada minuman, di surga ada perhiasan, di surga ada bidadari-bidadari yang menjadi pasangan. Itu yang membuat manusia happy, bahagia di surga. Kalau malaikat nggak butuh makanan, nggak butuh minuman, nggak butuh pasangan, maka ya tidak merasakan kebahagiaan di surga seperti yang dirasakan oleh manusia. Karena kebutuhannya beda. Nah, di dunia kita sebagai manusia butuh daging yang enak, dipasak dulu, butuh uang, butuh juga umpamanya perhiasan emas, perak, mobil, rumah gitu ya. Tapi binatang, kambing beda kebutuhannya dengan kita. Kambing dikasih daging cuek, kambing dikasih uang, emas, mobil cuek, nah itu bukan kebutuhan mereka. Tapi ketika kambing dikasih jukut, nungemplo hejo, baru seneng ya. Kambing dikasih Miss Universe atau Putri Indonesia yang cantik luar biasa, dikasih ke kambing, nggak cuek atau. Bukan itu yang dibutuhkan. Tapi ketika dikasih kambing bikang, tanamnya beberelean. Kebutuhannya beda. Di dunia itu, sama di akhirat juga. Kebutuhan kita dengan kebutuhan para malaikat beda. Di surga tersedia semua yang kita inginkan, yang kita butuhkan, makanya kita bahagia. Malaikat tidak memiliki kebutuhan seperti kita. Ya. Nah, inilah bedanya antara Ahlus Sunnah dengan para malaikat, dengan Mu'tazilah tentang para malaikat. Hanya di sanalah perbedaan Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Jadi kesalahpahaman Mu'tazilah tentang malaikat, mereka berkeyakinan malaikat itu
memiliki keinginan untuk berdosa tapi tidak mau melakukan dosa. Malaikat memiliki kemampuan untuk melakukan dosa tapi tidak mau menggunakan kemampuan itu untuk berdosa. Kalau prinsipnya seperti itu, logikanya harusnya malaikat diberi pahala, diberi balasan. Kan begitu, sama dengan manusia. Manusia punya keinginan, punya kemampuan berdosa, tapi nggak mau dosa, inginnya taat. Oh, hebat ini. Maka diberi pahala berupa surga, ya. Ya, inilah penjelasan tentang kesalahan Mu'tazilah tentang para malaikat. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di sini yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga ke jamaah yang ada di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga beserta. Pertanyaannya Ustadz yang berkaitan dengan dosa besar. Seperti halnya musyrik itu ada musyrik kecil dan musyrik besar. Apakah sifat munafik juga ada munafik kecil atau munafik besar? Karena anak pernah mendengar afwan kalau anak salah, munafik dan musyrik itu kekal di neraka. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya, ada kafir besar, kafir kecil. Musyrik besar, musyrik kecil. Munafik besar, munafik kecil. Ada ayat dan hadisnya? Tidak ada. Terus kenapa ada istilah itu? Semua istilah dibikin oleh para ulama untuk memudahkan dalam memahami. Dalam semua ilmu begitu, semua istilah di dalam cabang ilmu syariat, ulama yang bikin. Dalam ilmu tajwid, ada istilah hukum nun mati atau tanwin, ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqrab, macam-macam kan? Istilah itu ada dalam Quran dan hadis? Tak ada. Siapa yang bikin? Para ulama. Bid'ah enggak? Istilahnya adalah urusan dunianya. Untuk memudahkan dalam memahami dan mengajar, boleh. Enggak ada yang membedakan istilah tajwid, makhraj, istilah izhar, iqlab, ikhfa, dan seterusnya. Dalam ilmu nahu ada istilah mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, akhwat inna, at-tawabi. Itu disebut marfu'atul asma. Itu ada ayatnya dan hadisnya? Tak ada. Ada nggak di zaman Nabi dan para sahabat? Tak ada. Siapa yang bikin? Ulama. Untuk apa ulama itu bikin itu? Memudahkan untuk belajar dan mengajar. Nah, di bidang tauhid juga begitu. Ada istilah, ada tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini ulama yang bikin. Untuk apa? Memudahkan dalam mempelajari tauhid. Termasuk istilah ada kafir besar, kafir kecil. Syirik besar, syirik kecil. Nifak besar, nifak kecil. Dosa besar, dosa kecil. Siapa yang bikin? Ulama. Untuk apa? Memudahkan. Ya. Kafir besar adalah kafir yang murtad, keluar dari Islam. Kafir kecil, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Istilah kafir ini dari Quran dan hadis. Cuma oleh para ulama diembel-embeli dengan kecil. Contoh Nabi SAW menyatakan,
La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku. Yaitu sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Jadi membunuh oleh Nabi disebut dengan sebutan kafir. Tapi kafir kecil karena tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Nabi juga menyatakan sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sama muslim fasik, membunuhnya adalah kafir. Tapi kafir kecil dan seterusnya ya. Jadi kafir besar itu keluar dari Islam. Contohnya kafir besar itu ingkar kepada salah satu rukun iman atau rukun Islam. Itu kafir besar keluar dari Islam. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang qat'i keharamannya itu kafir besar. Terus tidak mewajibkan apa yang Allah wajibkan. Allah mewajibkan sholat, saum Ramadan, zakat, haji. Lalu ada orang, enggak, menurut saya sholat enggak wajib. Bisa kafir, keluar dari Islam walaupun dia sholat. Syirik besar juga sama. Syirik besar keluar dari Islam, murtad. Seperti menyembah kepada selain Allah, keberhala, dan seterusnya. Syirik kecil pelakunya tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Seperti contohnya apa? Riya, sum'ah, ujub, takabur, itu syirik kecil. Ya, pelakunya tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar. Termasuk nifak. Ada nifak besar. Ada nifak kecil. Nifak besar adalah hatinya ingkar kepada Islam. Tidak meyakini kebenaran Quran, kebenaran Nabi Muhammad SAW, kebenaran Islam. Tapi dia pura-pura masuk Islam demi keuntungan dunia. Ini munafik besar. Dia hakikatnya kafir. Dan munafik inilah yang disebut oleh ayat, Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik seperti ini berada dalam kerak neraka. Neraka yang paling bawah. Ya. Dia hakikatnya sudah keluar dari Islam karena ingkar kepada Islam. Dia masuk Islam hanya pura-pura. Kalau munafik kecil, muslim yang memiliki karakter munafik, yaitu apabila berbicara, dusta bila berjanji, ingkar bila diamanati, khianat. Ada muslim yang begini? Ada. Kafir enggak? Enggak. Itu nifak kecil. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ya. Nah jadi orang munafik kekal dalam neraka adalah munafik besar. Adapun kalau orang muslim memiliki beberapa sifat munafik yang 3, dalam hadis lain 4. Ya. Kalau berbicara dusta, kalau janji ingkar, diamanati khianat, kalau bertengkar, curang. Ada muslim yang begini. Ada. Tapi muslim ini meyakini benarnya Islam? Iya, yakin. Maka dia tetap muslim, tapi muslim yang terjangkiti karakter munafik, dan itu muslim yang berdosa besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang ada? Ya, Cepi di studio, mangga. Dari pendengar. Ya, baik. Syukron Ustadz atas kesempatannya. Kami sampaikan pertanyaan dari para pemirsa. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Kami pernah mendengar pernyataan bahwa doa bisa merubah takdir. Apakah ini benar? Bagaimana penjelasannya Ustadz? Silakan. Iya, barakallahu fiik. Itu hadis. Doa bisa merubah takdir. Tapi bukankah takdir itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah? Nah, apakah doa dan ikhtiar bisa merubah takdir? Contoh begini. Seseorang awalnya bodoh dan miskin. Dia berusaha belajar, berdoa, bekerja dengan giat. Lalu berubah.
Tadinya bodoh karena giat belajar dan berdoa jadi pinter. Tadinya miskin, tapi karena giat bekerja dan juga berdoa berhasil kaya. Jadi awalnya dia bodoh dan miskin, lalu berdoa dan berikhtiar, berubah menjadi pintar dan kaya. Pertanyaannya, apakah orang ini merubah takdirnya dengan doa dan ikhtiar? Iya, pada hakikatnya bukan merubah takdir, tapi merubah nasib dengan doa dan ikhtiar. Adapun takdir, begitulah takdir dia. Awalnya Allah takdirkan dia malas. Makanya karena malas belajar, malas berdoa, malas bekerja, Allah takdirkan dia bodoh dan miskin. Lalu Allah kasih hidayah. Dengan hidayah ini dia jadi rajin belajar, rajin berdoa, rajin bekerja. Dan Allah takdirkan jalan-jalan untuk belajar, bekerja itu Allah permudah. Dipertemukan dengan guru yang bagus, dipertemukan dengan bos pekerjaan yang bagus, dilancarkan rezekinya. Itu takdir Allah atas dia. Lalu Allah takdirkan dia berubah, dia pintar, dia kaya. Kenapa dia pintar dan kaya? Karena belajar, bekerja, dan berdoa. Kenapa dia belajar, bekerja, dan berdoa? Karena Allah yang kasih hidayah. Allah takdirkan dia untuk berdoa, untuk belajar, untuk bekerja. Allah takdirkan dia berhasil, akhirnya sukses. Jadi doa dan ikhtiar termasuk bagian yang sudah Allah takdirkan. Jadi tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebabnya. Kalau Allah mau mentakdirkan orang itu kaya, apa penyebab kekayaan? 2. Bekerja, berdoa. Nah, Allah takdirkan orang itu bekerja dan berdoa, dan Allah takdirkan jalan-jalan usahanya mudah, gitu. Tidak semua orang yang berdoa, bekerja, sukses. Ada nggak orang bekerja, modal banyak, habis. Tetap aja miskin ada? Banyak yang seperti itu. Tapi orang ini khusus. Allah takdirkan dia bekerja, takdirkan dia berdoa, ditakdirkan semua jalan-jalannya mudah. Jadi doa dan ikhtiar adalah termasuk bagian yang sudah Allah takdirkan. Sama dengan begini. Kalau Allah mentakdirkan kita punya anak, apa sih penyebab punya anak? Pasti nikah. Nggak mungkin tanpa nikah kita punya anak. Nah, makanya kalau Allah mentakdirkan kita punya anak, pasti Allah takdirkan kita menikah. Kalau Allah mentakdirkan kita menikah, pasti Allah takdirkan ada wanita yang mau ke kitanya. Sejelek apapun, sepikah sebelin apapun, ayah korban mata. Ditakdirkan menikah dengan seseorang. Ditakdirkan subur. Ditakdirkan hamil kemudian punya anak. Jadi tidak mungkin ada orang yang saya mah ditakdirkan punya anak, walaupun tidak menikah tetap bakal punya anak. Mustahil begitu. Jadi takdir itu ditetapkan dengan sebab-sebabnya, gitu ya. Jadi doa dan ikhtiar bagian dari yang Allah takdirkan. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita ketemu lagi Senin yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Sil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Sil TV. Melalui Sil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Sil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.